Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhayo, salam Pancasila. Baiklah, pada minggu hari ini yaitu pertemuan di mana pertemuan tentang materi, usaha, dan energi itu sebenarnya adalah pertemuan kelima, di mana materi, usaha, dan energi ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu, mungkin minggu ke-5 dan minggu ke-6. Nah, namun ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, minggu kita kelima. Nah, di sini ada kurang lebih sekitar 51 slide di mana kita akan membahas tentang usaha, energi kinetik, kemudian gaya konservatif, kemudian apa itu energi potensial, hukum kekekalan energi dengan gaya konservatif dan non konservatif. Nah, kita akan memahami bagaimana hubungan usaha dan energi. Lebih jelasnya kita akan masuki ke dalam beberapa materi kali ini. Biasanya kita akan berbicara tentang usaha. Apa itu usaha? Dulu ketika kita waktu SMA, SMP maupun SMK ataupun dari sekolah yang mau belajar IPA tentang fisika, itu kita akan berbicara tentang usaha. Usaha itu apa? Kalau kita secara definisinya, secara rumus, konsep, artinya usaha itu merupakan gaya dikali dengan perpindahan, di mana gaya di sini disebut F. Kemarin kita sudah belajar hukum Newton. Kemudian perpindahan itu di sini disimbolkan dengan S. Nah, kalau misalnya kita berbicara perpindahan, Pak, kemarin perpindahan kita S itu jarak, Pak. Oke, di sini difilosofikan usaha itu adalah besaran yang dianggap adalah besaran saklar atau skalar, di mana dia hanya memiliki nilai. Nah, usaha kalau kita lihat seperti gambar yang kalian lihat di monitor Bapak ataupun di layar, itu usaha itu merupakan ada sebuah mobil didorong pada jarak tertentu S, kemudian perpindahannya ini, maka ini disebut dengan namanya usaha. Jadi usaha pengertiannya dalam fisika sebanding dengan gaya dan perpindahan, artinya sebanding ini gaya dikali perpindahan itu sebanding dengan usaha. Nah, selanjutnya usaha disimbolkan dengan lambang W besar, atau kalau W kecil itu lambang gaya berat. Tapi di sini W dengan satuan internasional adalah joule. Jadi satuan internasional dari usaha adalah joule. Energi juga nanti satuannya adalah joule. Nah, nanti kita akan berbicara apakah energi usaha itu sama. Coba kita lihat nanti. Nah, secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan di mana usaha WAB itu artinya usaha dari A menuju B itu merupakan vektor gaya dikali dengan perkalian dot. Jadi di sini perkalian dot ya, usaha itu integral dari A menuju B di mana gaya dikali dengan dot dr. Jadi dr itu adalah perubahan posisi. Jadi di sini dianggaplah perubahan posisinya itu dengan simbol R. Nah, secara umum jika gaya tidak konstan atau lintasan tidak membentuk garis lurus, usaha dilakukan makin besar jika gaya bekerja pada benda juga besar. Jika gaya bekerja pada benda besar namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Jadi maksudnya apa pada poin ketiga? Jadi usaha itu apabila dia melakukan suatu pergeseran atau pergerakan, maka dia dianggap sebagai melakukan usaha. Contoh, misalkan ada namanya si Budi. Si Budi ini nilainya adalah 7 pada nilai fisikanya. Kemudian semester berikutnya, semester 2, dia belajar lebih giat. Ternyata nilainya tetap 7. Apakah Budi melakukan usaha? Jawabannya tidak, karena tidak ada pergeseran nilai dari 7 ke 7. Kalau Budi belajar lebih giat lagi, maka nilainya naik, maka itu disebut usaha, yaitu 8. Sebelumnya 7 ke 8, berarti ada pergeseran 1 poin dari 7 ke angka 8, itu disebut dengan usaha. Nah, kalau kita lihat usaha WAB itu adalah merupakan integral dari F dot dr. Nah, di mana di situ dikatakan bahwa jika gaya F konstan, arti F-nya itu tetap dan berimpit dengan perpindahan delta R, maka benda tersebut punya rumus FWAB sama dengan F kali delta R. Jadi ada benda A didorong ke benda B, maka itu
terjadi suatu perpindahan, di mana perpindahan itu kita sebut dengan delta R. Jadi usaha itu adalah perubahan perpindahan. Gaya kali perubahan perpindahan. Jika gaya F konstan tidak berimpit dengan perpindahan delta R benda, maka dapat kita gunakan rumusnya adalah jika dia menggunakan gaya miring, maka itu kita gunakan F kali delta R cos theta. Jadi usaha itu harus sejajar dengan arah perpindahannya, makanya di situ dikoskan. Kenapa nggak dibuat sin, Pak? Karena dia nggak sejajar dengan arah perpindahannya. Jadi usaha itu searah dengan perpindahannya itu berimpit. Oke, next berikutnya lagi. Nah, jika ada gaya F tidak konstan dan tidak berimpit dengan perpindahannya, maka benda tersebut, nah ini kalau kasusnya tidak berimpit. Kalau misalnya kita lihat A sama dengan, di situ ada tulisan bahwa F mendorong suatu balok dengan sudut theta, di mana benda tersebut adalah A, jaraknya A di posisi awal kemudian berpindah ke jarak B, maka dia akan mengalami perubahan usaha dengan rumus integral A menuju B sama dengan F topi dot dr topi. Artinya usaha itu merupakan integral dari suatu gaya dikali dengan perubahan atau disebut perubahan posisi. Nah, contoh, atlet ini mengangkat namanya seperti yang kalian lihat di gambar dengan jarak S, maka itu kita anggap sebagai usaha dari atas ke bawah. Itu sama dengan F dikali S, itu adalah contoh kegiatan yang kita lakukan. Nah, usaha dari lintasan gerak. Jadi kalau kita berbicara usaha itu apakah bergantung pada lintasan, nanti kita bahas itu. Jangan kita lihat dari lintasannya dulu. Sebuah gaya yang bekerja. Jadi di sini kita lihat, kalau kita lihat di sini, Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada namanya sebuah gaya bekerja daripada sebuah gaya bekerja sehingga benda tersebut berpindah dari posisi AA ke B melalui ke titik C. Jadi ada benda A ke posisi C, kemudian ke posisi B. Nah, jadi di sini tentukan usaha mana yang dilakukan. Jadi di sini ada suatu gambar posisi ACB. Dia berpindah dari AA 00 kemudian ke B. B itu 2,4. Kemudian melalui titik C. Jadi dia melalui titik C. Jika gaya tersebut merupakan fungsi dari posisi, maka tentukan usaha. Jadi ini ada suatu koordinat. Maka kita bisa menghitung dulu. Fungsi perubahan yang terjadi adalah AC pada sumbu X. Jadi kita lihat perubahan DXI topi. Jadi vektornya vektor topi ini vektor X pada komponen X. Kemudian berubah lagi ke CB. CB itu komponen Y. Maka kalau dibuat suatu persamaan mengikuti integral, maka dari A menuju B itu sama dengan melewati lintasannya A ke C ditambah dengan C ke B. Maka total luasan ataupun total integralnya itu merupakan pertambahan dari AC ditambah dengan CB. Oke. Misalkan ini ada contoh. Ada gaya dengan persamaan YI topi ditambah 2XJ topi. Bekerja pada suatu partikel, sebuah partikel dengan gaya tersebut. Partikel berpindah dari titik A00 dan ke titik B2,4. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut jika lintasan partikel adalah ACB, ADB, AB, dan garis parabola. Intinya kita paham aja dulu. ACB artinya A ke C, kemudian dia menuju B, kan gitu. ADB lintasannya AD lewat AD langsung menuju B. Terus ada lintasannya AB. Nah, kemudian ada garis parabola dari A langsung parabolanya ke B. Jadi ada 4 jenis lintasan. Oke, kita mempelajari. Jadi usaha itu kalau lintasannya berbeda, apakah usahanya berbeda? Kita tinjau di satu-satu. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya oleh AB atau kita buat di sini WAB dengan lintasan seperti gambar A, maka itu bisa kita tulis AB integral AB sama dengan YI ditambah dengan 2XJ karena dia YI itu adalah lintasannya, ditambah lagi dengan IDX ditambah lagi dengan JDY. Jadi di situ ada 2 faktor atau 2 vektor I dan J. Yang selanjutnya faktor berikutnya adalah faktor IDX dan Y.
Sehingga kalau kita tulis, kita tambahin itu, kita kali vektor YI dikali dengan IDX itu kita kalian vektor, maka itu akan menghasilkan bahwa YDX di sini kita akan mendapatkan YDX tambah 2XDY. Jadi kemarin Bapak udah ajarin ya perkalian vektor, ketika I ketemu I hasilnya apa, ketika J dikali J hasilnya apa. Jadi ketika J ketemu J, kalau dia perkaliannya sama, sejenis, itu sama dengan 1. Makanya di sini terdapat 2XD dy. Kalau dia berbeda, misalnya I dikali I, berarti hasilnya adalah YDX. Selebih itu nilainya adalah 0. Itu untuk perkalian dot. Maka hasil WAB sama dengan ini. Oke. Nah, kalau dia melalui ACB, kita berarti sesuai dengan konsep kita AC ditambah dengan CB. Integral AC-nya berapa? Integral yang kan YDX 2XDY yang AC-nya. Terus yang CB-nya dibalik aja, YDX ditambah 2XDY. Jadi ini dibalik aja karena tadi itu sumbu AC itu sumbu lurus X, kemudian CB itu sumbu Y. Nah, ini dia. Ketika dibalik kita masukkan dari 00 sampai 2,0 karena titiknya itu 00. Yang pertama A itu titiknya 00, kemudian C itu 20. Kita masukkan titiknya, kemudian 24 ke 2,4. Nah, untuk lintasan AC hanya koordinat X yang berubah. Jadi untuk lintasan AC di situ dikatakan bahwa hanya koordinat X yang berubah, sementara Y tetap, sehingga Y-nya 0, dy-nya integral dy-nya 0. Sedangkan lintasan CB koordinat X yang tetap, X-nya 2, maka dx-nya 0. Dan koordinat Y-nya berubah. Jadi kalau misalnya ditulis karena koordinatnya 0, maka kita hanya bisa menulis dua yang ada komponen X-nya yang bisa kita tulis 2XDY. Ini yang bisa kita tulis karena komponen yang berubah adalah 2X. Kemudian yang sebelahnya lagi itu komponen yang bisa berubah adalah 2X. Oke, kita pakai karena ini 0 sampai 2, artinya ini yang 0 ini bisa kita buang gitu. Sehingga kalau kita buang jadinya di sini pada komponen ini X-nya adalah dia berubah, maka 2X dx, kemudian di sini 20 sampai 2,4. Jadi kalau kita masukkan dy-nya 0, jadi kan katanya untuk AC hanya koordinat X yang berubah, berarti Y-nya tetap. Y tetap, Y yaitu Y sama dengan 0, dy-nya 0. Berarti kalau dia berubah pada sumbu itu, X yang berubah, berarti kan dia integralnya 0. Sedangkan untuk lintasan CB koordinat X-nya tetap, yaitu X2X atau dx-nya 0 dengan koordinatnya berubah. Berarti ini bisa kita masukkan karena di X-nya tetap, berarti enak kita masukkan, berarti ada nilainya. Maka yang terjadi adalah 2XDY. Jadi integral 2 0 menuju 2,4 berarti 2XDY karena Y-nya kan yang berubah jadi 0 hasilnya. Kemudian di sini 2XD-nya ini kita anggap 0, dx-nya 0, 2x-nya 0, dy-nya 0 karena yang berubah pada sumbu Y. Sumbu Y-nya 0, x-nya berubah. Jadi di sini kita anggap 0 gitu. Sehingga kalau itu berubah maka 20 sampai 2,4 2xdy. Kita integralin ke sumbu x-nya, kita masukin dia 2, berarti kan kalau dia tetap 2 berarti 2 kali 2 4. Tinggal 4 dy 0 ke 4 itu berarti sama dengan 4 kali 4 16 dikali dengan 0. Berarti WAB rumusnya adalah 16 Joule. Ini kalau menyelesaikan menggunakan ini. Kalau misalnya kita coba menggunakan lintasan ADB, maka koordinat X berubah sehingga dapatnya 8J sama dengan yang di atas. Kalau yang C hasilnya adalah 12 Joule. Kemudian kalau yang D hasilnya 43 Joule. Nah, jadi pertanyaannya adalah totalnya adalah usaha gaya konservatif dan konservatif. Jadi itu berbeda-beda ya, teknisnya berbeda-beda berdasarkan polanya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tentang namanya suatu gaya konservatif dan non konservatif. Gaya konservatif adalah gaya usahanya tidak bergantung pada lintasan. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya listrik. Berarti tadi gayanya itu adalah bergantung pada lintasan, disebut non konservatif tadi yang tadi.
Pada gaya konservatif FK, usaha yang dilakukan gaya ini pada suatu lintas tertutup sama dengan 0. Jadi kalau pada gaya konservatif, usaha yang dilakukannya itu sama dengan 0 totalnya. Jadi kalau misalnya usaha tertutup dilakukan suatu gaya, dilakukan perpindahan ataupun usaha, maka total usaha tersebut sama dengan 0 pada gaya konservatif. Berarti Pak, yang tadi konservatif bukan, kalau dari yang tadi kita bisa simpulkan tidak tuh, karena nilainya berbeda-beda. Oke, kita next lagi. Nah, usaha gaya konservatif dan konservatif. Nah, di sini contoh gaya non konservatif itu gaya gesekan. Gaya yang usahanya bergantung pada lintasan tempuh. Jadi gesekan itu mempengaruhi tersebut gaya. Nah, gesekan juga termasuk gaya konservatif karena gaya adalah gaya disipasif yang usahanya selalu negatif. Jadi gayanya tuh berlawanan usahanya tuh. Gaya gesekan artinya selalu berlawanan dengan perpindahan, sehingga usaha yang dilakukan gaya gesek pada suatu lintas tersebut tidak akan pernah dengan 0. Tuh, ini alasannya. Sedangkan untuk gaya non konservatif, usaha yang dilakukan gaya ini pada suatu lintas tertutup tidaklah 0. Jadi pada lintas tertutup hasilnya tidak sama dengan 0. Itu yang kita cari tadi. Dia lintasannya tidak sama dengan 0. Contoh F YI ditambah 2XJ dalam kurung N. Apakah tersebut gaya konservatif? Apakah termasuk gaya non konservatif atau konservatif? Oke, kita masuk. Nah, solusinya. Jadi kalau misalnya gaya tadi dibilang konservatif atau tidak konservatif, kita sudah paham. Kalau konservatif, dia integral tertutupnya jumlahnya sama dengan 0. Jika non konservatif, integral dari semua lintasnya tidak sama dengan 0. Nah, gaya F ini YI topi ditambah 2XJ topi dengan satuan Newton adalah contoh gaya non konservatif. Karena gaya ini bergantung pada lintasan tempuh. Lihat pada contoh sebelumnya, di mana usaha yang dilakukan berbeda dengan lintasan yang diambil. Jadi di sini merupakan gaya non konservatif. Dari mana bisa tahu ini gaya konservatif? Tadi penjelasannya yang adalah contoh sebelumnya tadi dengan lintasan yang berbeda, karena dia mempunyai bentuk lintasan yang berbeda. Karena gaya ini bergantung pada lintasan tempuh. Jadi lintasannya tadi itu berbeda-beda lintasan tempuhnya. Berarti ini gaya gesek ya hampir ya. Nah, belum tentu. Ini adalah contohnya. Oke, sekarang kita berbicara daya. Sudah gaya, ada namanya daya. Daya menyatakan seberapa cepat usaha berubah terhadap waktu, atau didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan per detik. Daya disimpulkan oleh P dengan satuan joule per detik atau watt bahasa lainnya, atau sama dengan perubahan usaha dibagi perubahan waktu, atau F.dr per dt dikali dengan V kali V. Jadi daya itu merupakan perubahan usaha dibagi waktu. F adalah gaya yang bekerja pada V, dan V adalah kecepatan benda. Ini apabila diubah jadi V, dr per dt kan jadinya V, kelajuan atau kecepatan. Nah, energi didefinisikan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi adalah yang dimiliki bergerak dinamakan energi kinetik. Energi yang ada karena letak atau konfigurasi sistem dinamakan energi potensial. Jadi karena letak dan posisinya. Contoh mobil yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Jadi benda yang setiap bergerak itu punya energi kinetik contohnya. Energi kinetik adalah energi yang memiliki setiap benda yang bergerak. Setiap benda yang bergerak. Energi kinetik sebanding massa benda dan sebanding juga dengan kuadrat laju benda. Jadi ini yang rumusnya waktu dulu SMP, setengah mv kuadrat. Nah, ini bentuk persamaannya. Jika suatu gaya F bekerja pada benda bermassa M, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut dari A ke B adalah seperti berikut. Nah, itu ingat hukum Newton kedua, bahwa gaya sama dengan M kali A. Berarti usaha itu sama dengan integral dari A menuju B, F dot dr itu bisa juga diganti F-nya itu menjadi M kali A. Maka M kali A itu menjadi berubah di sini MdV. MdV per dt kali dr. Sehingga usaha ini kalau dijabarkan MdV kali R ini, maka ini ada dua kemungkinan. Ada energi kinetik MvB kuadrat dikurang MvA kuadrat, atau EKB dikurang EKA. Jadi usaha itu bisa disimpulkan perubahan energi kinetik. Kemudian kalau dia ada pembahasan usaha dari soal grafik, maka usaha itu sama dengan luas grafik ya.
Jadi WAB itu sama dengan integral AB. Jadi kalau misalnya ada diketahui luas grafik, maka usaha itu sama dengan luas grafik seperti gambar. Luas daerah di arsir ini biasanya soal UN ya. Atau soal-soal untuk SMA yang mau melanjutkan studi, ini ada soal kayak gini. Nah, ini contoh kalau misalnya ada suatu gaya berikut F cos theta, usaha sama dengan luas yang diarsir. Jadi di sini bisa kita buat gambar yang di sini berarti usahanya tinggi 31, ini panjangnya 3, maka kita bisa cari aja luasnya 31 kali 3 kan gitu. 31 kali 3 berarti 93 kan gitu. Lebih cepat ya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti luas daerah yang diarsir berarti luas trapesium. Gunakan rumus A tambah B per 2 kali tinggi, dapat luas trapesiumnya. Alasnya berat 20, tingginya adalah 10 Newton, lebar sisi yang pertama ini adalah 10 tambah 20 dulu, baru bagi 2, seperti itu. Nah, gaya yang bekerja pada 2 kilo pada gambar grafik. Jika kecepatan awal benda adalah 2 meter per second, berapa kecepatan setelah 6 detik? Nah, berapa kecepatan setelah 6 detik? Nah, ini mau cari yang mana dulu? Kalau kayak gini, kita bisa cari usaha. Usahanya berapa? Kita tinggal cari dulu, usahanya adalah 6 ditambah dengan 2. 6 tambah dengan 2. 6 tambah dengan 2. Jadi alas bawahnya ini adalah 6. Alas yang di atas ini adalah 4 kurang 2, 2. Berarti 6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 8 jadi 32 Joule. Nah, ini kalau misalnya nih dia. Ini luas usaha daerah berarti hasilnya adalah 32 tuh. Atau 32 Joule nih. Bukan meter nih, sorry. Usahanya sama dengan berarti setengah MV kuadrat dikurang setengah berarti 32. Masukin angkanya setengah 2V, masanya 2, V kuadrat dikurang setengah 2 kuadrat. Maka V dapatnya kecepatan mula-mula itu dapatnya adalah kecepatannya adalah 6 meter per second setelah 6 meter. Jadi dimasukin di situ. Jadi dikatakan berapa kecepatannya setelah 6 detik. Berarti setelah 6 detik berapa? Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa 6 meter per second. Nah, 6 meter detik ini dia kecepatannya kita ketahui bahwa F-nya 0 di situ. F-nya 0. Nah, di sini MV 0, kemudian V0 kuadratnya 2, kemudian V yang ini nggak tahu berapa itu. Jadi ketika kecepatan awalnya itu adalah dikasih tahu tadi 2 meter per second, maka 6 detik berapa tuh dapat tuh kecepatannya. Next, berikutnya lagi. Nah, ini contoh 2, balok 2 kilo meluncur dengan laju 10 meter per second pada lantai dengan miuka seperti gambar. Oke, miukanya kayak gitu ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan dari X sampai dengan 10 meter adalah kecepatan balok saat sampai di titik X sama dengan 10. Nah, ini bisa kita tentukan dulu dari usahanya dulu, bisa. Jadi kita cek dulu di sini, kita hitung dulu gaya geseknya itu berapa. Kalau kita hitung gaya gesekannya adalah miuka kali M. Maka di situ gayanya besar, miuka kali mg atau 20 miuka. M-nya kan 2, G-nya 10, berarti 20 M miuka. Usaha yang dilakukan oleh gaya geseknya berapa? Maka gaya gesek itu adalah minus X0 sampai 10 integral FKdx sama dengan min 20 X0 sampai 0 miuka dx. Sehingga 20 nya itu 20x atlu. Nah, integral miuka ini sama dengan luas daerah di kurva. Luas daerah di kurva itu sama dengan 1 tambah 3. Jadi integralnya 1 tambah 3. Coba lihat, kita lihat kurva 1 tambah 3. Jadi daerah di kurva ini yang ini. Nah, di situ dikatakan di sini panjangnya 4. Maka kalau ini 4, di sini kita bisa menggunakan persamaan. Nah, di situ 1 tambah 3, di mana kita bisa lihat hasilnya adalah minus 80 Joule. Ini 10 4. 4 ini kan kalau di sini lebarnya 4, di sini tingginya 0,5. Ini bisa kita gunakan bahwa persamaannya itu adalah 1 tambah tanda minus usaha yang dilakukan gesekan disebabkan gaya gesek yang berlawanan arah dengan perpindahan balok. Ini perpindahannya.
Oke, usaha sama perubahan energi kinetik bisa juga setengah mv kuadrat dikurang setengah mv 0 kuadrat, ini dapatnya minus 80 joule, maka setengah v kuadrat bisa kita cari v sama dengan 20. Ada gesekan penyebab kecepatan balok menjadi berkurang atau perlambatan dengan v akar 20 meter per sekon. Kemudian energi potensial. Energi potensial itu jika gaya bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya ini tidak bergantung pada lintasan tempuh. Usahanya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Usahanya hanya bergantung pada posisi. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kalian lihat, oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa besaran energi merupakan fungsi posisi awal dan posisi akhir. Jadi kalau energi potensial itu simbolnya U. Di sini dianggap bahwa usaha dari A menuju B, integral A menuju B, di mana gaya FK.dr sama dengan minus B dikurang minus UA. Jadi di situ energi potensial dari titik B, energi potensial dari titik A. Jadi itu adalah minusnya dari titik B dari titik A. Biasanya dalam pendefinisian energi potensial digunakan titik acuan, yaitu salah satu titik yang diketahui energi potensialnya. Oke, ini juga menggunakan titik acuan. Misalnya dalam kasus di atas mobil diambil titik acuan A sebagai titik acuan, di mana energi potensial A sama dengan 0, maka acuan dari menuju B sama dengan tuh minus UB dikurang dengan minus UA sama dengan minus B. Itu adalah mengambil titik acuan. Dengan kata lain, sembarang posisi R, energi potensial di posisi R tersebut adalah minus integral dari acuan R FK per dr, FK.dr. Jadi dikatakan bahwa jadi energi potensial di titik R adalah usaha untuk melawan gaya konservatif yang bekerja pada benda agar benda tersebut berpindah dari titik acuan ke titik R tersebut. Nah, ini contoh energi potensial benda bermassa M yang terletak pada ketinggian H, di mana UH sama dengan minus integral 0 sampai H mg min J, kemudian J topi dikali dengan J dot dy sama dengan hasilnya jadinya mgh. Jadi simpel energi potensial itu adalah mgh, massa gravitasi ketinggian. Itu paling gampangnya ya kalau kita hafalin. Nah, ini sebenarnya turunan-turunannya. Nah, kalau udah belajar energi potensial, ada namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi, jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan ini adalah WAB sama dengan AB FK min UB dikurang min U kali A. Jadi di situ adalah energi potensial B dikurang dengan tanda minus di situ karena dia bergerak dari suatu titik acuan, minusnya kemana gitu. Di sini semua bisa usahain suatu gaya dari A ke B sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi kalau diubah dari A itu sama dengan perubahan energi kinetik, di mana EKB dikurang EKE. Nah, ini adalah dua pernyataan di atas. Jika gaya bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka bisa disederhanakan seperti di gambar EKB dikurang EKA minus UB minus itu kalau misalnya ditulis. Tapi kalau disederhanakan jadinya UB EKB dikurang EKA. Jadi dikali positif semua jadi minus gitu. Oke, ini adalah contoh-contohnya pernyataan dari hukum kekekalan energi. Nanti PPT-nya Bapak share. Nah, hukum kekekalan energi dalam gaya non konservatif ini biasanya contoh-contohnya. Ini bisa dilihat bahwa jika gaya bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka dan gaya non konservatif, maka gaya total adalah gaya konservatif ditambah dengan gaya non konservatif. FK ini gaya konservatif, NK ini non konservatif gitu. Nah, ruas kiri WAB adalah sama dengan perubahan kinetik, sehingga jadi kalau misalnya energi kinetik ada energi hukum kekekalan energi itu ruas kanan dan ruas kiri itu seharusnya sama perubahannya. Jadi persamaan dari disebut dengan hukum kekekalan energi dalam gaya konservatif dan konservatif adalah EKB ditambah UB sama dengan EKA ditambah UA ditambah gaya non konservatif. Itu dia maksudnya. Ini contoh soal. Nah, soalnya ini bisa dilihat bahwa sebuah benda bermassa 2 kg dilepaskan dari ketinggian 2, berapa usahanya. Jadi kita bisa gunakan rumus langsung MGH, bisa 2 kali 5 kali 10 sebenarnya udah dapat 100 joule ya. Tapi kalau kita terus integral AB MG dy atau sama dengan MGH dapatnya 100 joule.
Kemudian berapa kecepatan sesaatnya? Kita gunakan rumus WAB sama dengan setengah MVB dikurang MVB kuadrat. Jadi MVB, jadi dia minta kecepatannya, tinggal kita kurang aja. Ini MVB-nya 0 kecepatan awalnya, ini MVA-nya 0 nih. Ini MVA-nya 0, berarti di situ bisa kita lihat bahwa setengah MVB sama dengan MGH. MGH-nya 100 dikali dengan 2, jadi coret, jadi 10, 50 ini setengah ya, setengah MVB. VB nya kita dapatnya berapa? Jadi VB nya dapatnya adalah 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah 100 joule. MGH sama dengan 100 joule. MGH sama dengan 100 joule, berarti kita masukin di sini M-nya 2, M-nya 2 coret-coret, VB dapatnya 10. Kita masukin aja. Ini contoh soal kalau dia miring nih. Nah, kalau ada soal seperti ini, dibuat diketahui, digambar dulu. MG ke bawah, arah X sumbunya ke sini, N ke atas gitu. G normal, ada G gesek nggak dia? Kalau misalnya ada G gesek, maka ada gaya yang menahan tersebut. Tinggal usaha yang dilakukan oleh gravitasi A ke B, kecepatan balok di B. Nah, ini kita gampang, karena berarti dianggap ini dia bidang miringnya licin. Ini ada soalnya licin. Tinggal kalau bidang baloknya kasar nggak bisa, tapi kalau dia licin gunakan hukum kekalahan energi atau gunakan konsep usaha dengan hubungan energi potensial, maka kita bisa hitung seperti ini. F gravitasi dr sama dengan F mg sin 37 karena dia miring, kemudian dikali dapatlah hasil gravitasinya 60 joule. Nah, 60 joule ini nanti kita bisa pindah ruas kiri kanan. Pada balok kita bisa mencari V-nya nanti. V-nya itu dapatlah nanti VB-nya 60. Nah, dalam menentukan cepat balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika bab 2. Jadi bisa dicari dengan dinamika bab 2 dalam hukum Newton untuk mencari percepatan. Jadi cari percepatan dulu bisa. Tapi kalau yang paling cepat menggunakan hukum kekalahan energi kalau bidang baloknya licin. Ini contoh kalau dia pegas, dicatat nih. Nah, ini pegas, M-nya 2 kilo. Terus berapa kecepatan balok? Berapa konstanta pegas? Nah, di sini ketahui bahwa rumusnya itu adalah kalau pegas itu ada setengah MVB kuadrat ditambah dengan UB ditambah setengah MVA ditambah dengan UA. Hukum kekalahan energi kinetik tambah energi potensial. Ini UB ini energi potensial B, UA ini energi potensial A. Jadi dia pakai hukum kekalahan energi. Tinggal kita tentukan bahwa UB, UA itu sama dengan 0 karena nggak ada ketinggiannya. Maka kecepatan di B sama dengan kecepatan balok di A, yaitu meter per sekon. Ini dia. Balok AB 2 meter, BC 0,5. Nah, kecepatan balok C bisa kita ukur. Rumus kekalahan itu kan setengah Kx kuadrat. Jadi energi potensial pada pegas itu setengah Kx kuadrat. Kita bisa cari juga dengan energi potensialnya, sehingga nanti didapatlah bahwa konstanta pegas itu adalah 128 Newton per meter. Nah, ini contoh kalau dia ini benda bermassa di M diputar. Nah, ini baca diputar, nanti PPT-nya Bapak share. Nah, ini penyelesaiannya gampang, tinjau dulu benda di titik B-nya. Benda titik B-nya ada M kali G. Terus gaya yang bekerja pada M adalah Mg dan T. Usaha yang dilakukan T adalah 0 karena tegak lurus dengan perpindahan. Jadi usahanya adalah 0 karena tegak lurus dengan perpindahan. Sehingga karena ambil T-nya sama dengan 0 karena dia tegak lurus dengan perpindahan, maka V aminnya sama dengan akar 5GR gitu. Oke, ini contoh yang berikutnya, meluncur gunakan hukum kekalahan energi, tinggal kita tulis. Nah, ini dia, ini contoh lagi. Oke, ini kalian banyak kerjaan soal karena di soal ini ada beberapa soal yang mungkin kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kelas. Oke, sudah cukup. Inilah materi kita di pertemuan kelima untuk konsep usaha dan energi. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah usaha itu merupakan perubahan energi kinetik dan usaha itu juga merupakan perubahan dari energi potensial.
Gabungan energi potensial dan energi kinetik itu menjadi suatu energi mekanik, di mana hukum kekalahan energi kekalahan dulu berbunyi bahwa energi itu tidak dapat dihancurkan atau diciptakan, tapi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Itu bunyi hukum kekalahan energi. Tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan, dia hanya berubah dari bentuk lain ke bentuk lainnya lagi. Nah, sehingga jadi kalau ada energi, jadi kalau kita tinjau di sini, energi yang kita gunakan apa? Energi potensial dan energi mekanik dulu untuk meletakkan suatu posisi benda dari kasus-kasus soal. Oke, sekian dulu dari Bapak. Mungkin kalian baca lagi PPT-nya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PPT udah Bapak kirim ya. Bye.